Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu tidak asing dengan Sahih Bukhari, sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih dan kualitasnya diapresiasi oleh banyak ulama. Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwa kesahihan hadis-hadis di dalam kitab tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama. Kitab ini ditulis oleh seorang alim kelahiran Uzbekistan bernama Imam Bukhari. Nama asli Imam Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dinisbatkan kepada Bukhara, salah satu kota di Uzbekistan saat ini. Kota ini dibuka oleh kaum muslimin dalam ekspansi pimpinan Qutaibah bin Muslim pada tahun 90 Hijriah di era kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, dan kakek Imam Al-Bukhari memeluk Islam berkat jasa Yamaan Al-Jufi, pemimpin kota Bukhara saat itu. Kunyah atau panggilan Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdillah, dan gelarnya adalah Syaikul Muhadisin, yaitu guru para ahli hadis. Dan gelar ini, jika Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama dengan beliau, maka mereka berdua diberi gelar Syekhoin, dua guru atau dua syaikh. Maka dari itu hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, maka akan dikatakan hadis riwayat Syaikhain, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari dilahirkan pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah, dan wafat pada malam hari raya Idul Fitri tahun 256 Hijriah pada umur kira-kira 62 tahun. Imam Bukhari tumbuh pada keluarga yang soleh. Ibunya adalah seorang perempuan bertakwa yang solihah, dan ia adalah salah satu sebab terpenting dalam membangun kepribadian Imam Al-Bukhari. Itu karena ia mendorong Imam Al-Bukhari untuk belajar menuntut ilmu. Ayah Imam Al-Bukhari adalah penuntut ilmu hadis. Imam Al-Bukhari berkata tentang ayahnya, "Ayahku pernah mendengar hadis dari Malik bin Anas, dan pernah melihat Hamad bin Zaid, dan pernah bersalaman dengan Abdullah bin Mubarak. Ayahnya juga seorang yang soleh, dan punya perdagangan." Ahmad bin Hafiz berkata, "Aku menemui ayah Imam Al-Bukhari ketika ia meninggal dan berkata kepadaku, 'Aku tidak mengetahui bahwa di hartaku ada 1 dirham yang berbau syubhat,' dan ini menunjukkan kesalehan beliau." Ketika Imam Al-Bukhari masih kecil, ia diuji dengan kehilangan penglihatan. Beliau bercerita tentang dirinya, "Ketika aku sampai di Khurasan, wilayah yang saat ini meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan, aku diuji di mataku. Maka ada seorang laki-laki yang mengajariku supaya aku mencukur rambutku dan membungkus kepalaku dengan khutmi, sejenis tanaman bunga yang daunnya seperti daun keladi. Maka aku lakukan hal itu, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku." Ahmad bin Fadl Al-Balhi berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, penglihatan Muhammad bin Ismail hilang ketika dia masih kecil, dan ibunya melihat Nabi Ibrahim dalam mimpi dan berkata kepadanya, 'Allah telah mengembalikan kepada anakmu penglihatannya karena banyaknya doamu,' dan di pagi hari ia melihat penglihatan anaknya telah normal kembali." Dua kisah di atas mengandung kemungkinan bahwa sebab kembalinya penglihatan Imam Al-Bukhari adalah kedua hal itu, yaitu beliau memakai obat yang diberitahu laki-laki itu, dan sebab kedua adalah doa ibunya supaya Allah mengembalikan penglihatannya. Imam Bukhari memulai belajar hadis pada tahun 205 Hijriah ketika berumur 11 tahun, dan dari kecil ia memang sudah menyukai hadis, dan ia didukung kecerdasannya yang luar biasa. Beliau berkata ketika ditanya bagaimana permulaannya menuntut ilmu, "Aku terinspirasi menghafal hadis ketika masih di Khutab. Khutab adalah tempat anak-anak kecil belajar agama, kira-kira setingkat taman kanak-kanak ketika berumur 10 tahun atau kurang dari itu. Kemudian aku keluar dari Khutab dan mendatangi majelis Dahili, yaitu salah satu ulama hadis masa itu. Aku mendengarnya suatu hari berkata, 'Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim.' Kemudian aku katakan kepadanya, 'Sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim.' Lalu ia membentakku, maka aku katakan, 'Telitilah kembali buku peganganmu.' Lalu ia masuk ke rumahnya, melihat kitabnya, kemudian keluar kembali dan berkata kepadaku, 'Bagaimana yang benar wahai anak muda?' Maka aku jawab, 'Yang benar adalah Zubair bin Adi dari Ibrahim.' Maka ia mengambil pena dariku dan membetulkan bukunya dan berkata, 'Engkau benar.' Dan Imam Bukhari ketika mengoreksi gurunya ia baru berumur 11 tahun. Ketika berumur 16 tahun, ia sudah hafal buku-buku Imam Abdullah bin Mubarak dan mengetahui perkataan dan pendapat-pendapat mereka. Kemudian beliau bersama ibu dan saudaranya, Ahmad, pergi berhaji menuju Mekah tahun 210 Hijriah. Ketika telah selesai berhaji, saudaranya pulang bersama ibunya dan Imam Bukhari tetap di Mekah untuk belajar hadis. Imam Bukhari berkata, "Aku telah menemui lebih dari 1000 orang dari penduduk Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan Khurasan. Maka tidak seorang pun dari mereka berbeda pendapat tentang hal akidah.
di antaranya tentang agama adalah perkataan dan perbuatan, dan Al-Quran adalah kalamullah. Pernyataan Imam Bukhari ini menunjukkan banyaknya ulama yang ia temui dan ia dengarkan. Beliau berkata, "Aku masuk ke Baghdad 8 kali, semuanya itu dalam rangka menghadiri majelis Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad sangat senang Bukhari tinggal bersamanya dan tidak kembali lagi ke Khurasan, negeri asalnya." Di antara guru Imam Bukhari dalam hadis adalah Abdullah bin Zubair al-Humaidi dan Ali bin Abdullah al-Madini. Dan Ali ini adalah orang paling alim di zamannya tentang ilmu ilalul hadis, sebuah cabang ilmu dalam ilmu hadis, dan Bukhari amat sangat menghormati gurunya ini dan punya kedudukan yang tinggi dalam dirinya hingga ia berkata, "Tidaklah aku pandang rendah diriku kecuali di depan Ali bin al-Madini." Al-Bukhari mengisahkan pula, "Aku pernah belajar kepada para ahli fikih di Maru. Saat itu aku masih kanak-kanak. Jika aku datang menghadiri majelis mereka, aku malu mengucapkan salam kepada mereka. Salah seorang di antara mereka bertanya kepadaku, 'Berapa banyak hadis yang telah kau tulis hari ini?' Aku menjawab, 2 hadis, dan aku ingin menulis 2 hadis lagi." Orang-orang yang hadir di majelis itu menertawakanku. Lalu berkatalah salah seorang syaikh di antara mereka, "Janganlah kalian menertawakannya. Bisa jadi suatu saat justru dia yang menertawakan kalian." Hashid bin Ismail dan seorang temannya mengisahkan pula, pernah Abu Abdillah al-Bukhari pergi belajar bersama kami kepada ulama-ulama Basrah. Saat itu ia masih sangat muda dan ia tidak pernah mencatat. Hingga suatu ketika kami menegurnya, "Sesungguhnya engkau pergi belajar bersama kami, namun engkau tidak pernah mencatat, apa saja yang engkau kerjakan?" 6 hari setelah kejadian itu ia berkata kepada kami, "Sesungguhnya, kalian berdua telah berulang kali menegurku. Sekarang tunjukkanlah apa yang telah kalian catat." Kami pun menunjukkan catatan kami kepadanya, dan ia justru menambahkan 15.000 hadis lagi pada catatan kami, kemudian membacakan seluruh hadis-hadis tersebut dengan hafalannya. Sehingga justru kami mengoreksi catatan kami sebelumnya dengan merujuk kepada hafalannya. Ia berkata kepada kami, "Apakah menurut kalian aku pergi untuk sesuatu yang sia-sia, dan aku mensia-siakan hari-hariku?" Kami pun tersadar, tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya. Tentang kehebatan daya hafalnya ini, 10 ulama Basrah pernah sengaja mengujinya. Masing-masing mereka melemparkan pertanyaan kepada Al-Bukhari tentang 10 hadis yang telah dibolak-balikkan sanad dan matannya, sehingga semuanya berjumlah 100 hadis. Ternyata beliau mampu mengembalikan sanad serta matan hadis masing-masing ulama tersebut sesuai urutannya yang benar, hanya dengan sekali dengar, sebagaimana yang beliau akui, bahwa beliau mampu menghafal 200.000 hadis sahih, serta 200.000 hadis yang tidak sahih berikut sanad-sanadnya tanpa keliru sedikitpun. Seseorang bertanya kepadanya, "Apakah ada obat yang kamu minum untuk memperkuat hafalan?" Beliau menjawab, "Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih bermanfaat daripada cita-cita yang tinggi dan pandangan yang terjaga." Pada usia 16 tahun, beliau telah hafal kitab karangan Imam Waqi dan Ibnul Mubarak. Kemudian menginjak usia 17 tahun, beliau telah dipercaya oleh salah seorang gurunya, Muhammad bin Salam al-Baikandi, untuk mengoreksi karangan-karangannya. Pada usia yang sama, beliau telah menjadi sumber rujukan hadis bagi tokoh-tokoh agama di Basrah. Imam Bukhari adalah seorang yang sangat bertakwa dan soleh, jauh sejauh-jauhnya dari mengerjakan kemaksiatan. Di antara buktinya adalah bahwa ia berkata, "Aku tidak pernah berghibah, menggunjing atau mengumpat seseorang semenjak aku mengetahui bahwa ghibah itu haram." Tentunya semua itu tidak beliau peroleh dengan berpangku tangan dan usaha yang sedikit. Selain menimba ilmu dari para ulama di tanah kelahirannya, beliau juga berulang kali mengembara ke negeri orang untuk memperbanyak perbendaharaan riwayat hadis, di samping untuk bertemu langsung dengan sanad hadis dan menimba ilmu dari ulama di setiap daerah yang ia kunjungi. Di antaranya adalah Khurasan, Balkah, Naisabur, Irak, Baghdad, Basrah, Kufah, dan Al-Jazirah, Sungai Efrat dan Al-Furat. Ketika ia menunaikan haji bersama ibu dan saudaranya, beliau juga memanfaatkan momen tersebut untuk menimba ilmu dari ulama Hijaz. Selama 6 tahun lamanya, beliau hilir mudik menuntut ilmu di Tanah Haram dan daerah sekitarnya. Di sela-sela keberadaannya di Tanah Haram, beliau mengarang kitab tarikhnya, At-Tarikh Al-Kabir. Ketika itu umur beliau baru 18 tahun, ia menulis itu di dekat makam Rasulullah ketika malam-malam terang bulan dan berkata, "Tidaklah aku sebut nama seseorang dalam buku itu kecuali ia punya kisah, hanya saja aku tidak suka menjadikan buku itu buku yang terlalu panjang." Lalu beliau berpindah ke Mesir, untuk kemudian kembali ke Bukhara. Beliau memanfaatkan kesempatan di sela-sela perjalanannya menuju kampung halamannya dengan menimba ilmu dari ulama daerah yang ia lewati, seperti Syam dan Irak,
jadi tidak mengherankan jika bilangan guru beliau mencapai 1080 orang. Adapun kitabnya yang paling masyhur adalah Sahih Bukhari, dan sebab penulisan kitab itu adalah seperti yang dikatakan sendiri oleh Imam Bukhari, aku sedang bersama Ishaq bin Rohawai, dan sebagian kawan-kawan kita berkata, seandainya kalian membuat kitab ringkas yang mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi, tiba-tiba hatiku berkata untuk melakukan hal itu. Lalu aku memulai membuat kitab itu, dan berlangsung selama 16 tahun, dan aku jadikan kitab itu sebagai hujah, yang bisa menolongku di depan Allah. Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Imam Al-Bukhari menceritakan bagaimana ia meletakkan hadis-hadis Nabi dalam kitab ini. Tidaklah aku tulis dalam kitab sahih ini sebuah hadis, melainkan sebelum itu aku mandi dan sholat 2 rakaat. Perhatiannya yang sangat besar terhadap hadis Nabi, ditunjang dengan intelijensi dan daya ingat yang luar biasa, serta pemahaman beliau yang begitu mendalam tentang makna serta kandungan hadis berikut ilatnya, yaitu sifat lahir yang membuat suatu hukum dapat diketahui atau penyebab dari ada dan tidak adanya suatu hukum. Hal itu menjadikan beliau seorang pakar hadis terkemuka sepanjang sejarah. Kelebihan-kelebihan yang melekat pada pribadi beliau ini begitu menarik minat para penuntut ilmu untuk senantiasa menghadiri majelisnya. Di antara murid-murid beliau yang kemudian juga lahir sebagai ulama hadis terkemuka adalah Muslim bin Al-Hajjaj, pengarang Sahih Muslim, juga Abu Isa At-Tirmizi, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, Ibrahim ibnu Makol, Hamad bin Syakir, Ibnu Huzaimah, Yahya bin Muhammad Samit, dan Ibnu Abi Ad-Dunya. Namun demikian, kemuliaan derajat yang beliau peroleh karena keluasan ilmu yang beliau kuasai, tak urung mengundang dengki sebagian orang. Fitnah yang menimpa beliau bermula ketika seorang laki-laki dari Naisabur melontarkan pertanyaan kepada beliau seputar lafzu bi Al-Quran. Beliau menjawab, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan perbuatan hamba, seluruhnya adalah makhluk. Jawaban beliau ini disalahpahami oleh sebagian orang yang dengki terhadapnya. Mereka menyebarkan tuduhan terhadapnya, bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan beliau. Masalah pelik itu terus meluas. Puncaknya, ketika seorang ulama Naisabur, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, melarang orang-orang menghadiri majelis Al-Bukhari, serta mengabarkan kepada setiap orang yang mengambil riwayat dari beliau tentang kecacatan akidahnya. Hingga orang-orang pun meninggalkannya, tidak ada seorang pun yang sudi lagi menghadiri majelisnya, kecuali Muslim bin Al-Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Beliau menghadapi ujian itu dengan keteguhan seorang ulama, serta tidak membalas perlakuan buruk orang-orang yang zalim terhadapnya. Ketika fitnah itu terus berlanjut, hingga beliau merasakan sempitnya bumi yang beliau pijak, beliau berdoa kepada Allah agar menyelamatkan beliau dari ujian tersebut dengan menjemput arwahnya ke sisinya. Sebulan setelah itu, beliau wafat di sebuah desa bernama Hartang, kota Naisapur, Iran, tepatnya pada malam Idul Fitri tahun 254 Hijriah. Ketika itu, beliau berumur 62 tahun. Semoga apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari selama hidupnya bisa memotivasi kita agar bersemangat menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, karena bagaimanapun, para penghafal dan penyampai hadis memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan nudroh, wajah cerah, kepada seseorang, baik di dunia maupun di akhirat, yang mendengarkan sabda-sabdaku, lalu menyampaikannya kepada orang lain, karena betapa banyak orang yang membawa ilmu, namun sebenarnya tidak memahaminya, dan betapa banyak orang yang disampaikan ilmu itu lebih memahami daripada yang membawakan ilmu kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3056. Demikianlah sepenggal kisah dari sahabat Nabi yang sangat terkemuka dengan kitab kumpulan hadis-hadis sahihnya, yaitu Sahih Bukhari. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan limpahan rahmat yang luas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.